adik-adik, wah senang sekali nih Kak Beri dapat menemani adik-adik lagi seperti biasa. Kalau sudah jam 9 berarti Kak Beri bisa menemani adik-adik untuk mendongeng dan bernyanyi dalam acara apa adik-adik? Strawberry. Nah, kayaknya sekali lagi nih belum semangat semuanya ya dalam acara apa sayang? Strawberry. Nah iya, nah seperti biasanya nih Kak Beri senang sekali karena Kak Beri sudah ditemani lagi sama Kakak Rizal dan Kakak Ais. Halo Kakak Rizal, Kakak Ais. Halo Kak Apa Beri. kabar? Baik. Baik ya. Nah adik-adik yang di studio sini pagi-pagi udah pada datang ke Strawberry, sudah pada mandi belum? Sudah? Sudah pada seger semuanya? Sudah ya. Nah, kalau Kakak Rizal sama Kakak Ais udah mandi belum nih? Sudah? Masa sih? Kayaknya Kak Beri ini belum mandi. Kakak Beri udah mandi karena kan Kakak Beri mau menemani adik-adik semuanya ya. Jadi pasti Kakak Beri udah mandi. Nah, Kakak sekarang kita kenalan dulu ya adik-adik sama adik-adik yang sudah datang di sini nih. Sekarang dari yang sebelah sini deh Ibu Guru. Naila sebelahnya? Danis, Sebelahnya? Tias, Nada, Nada, Mira, Vali, Tasya, Ayu. aduh. Nah adik-adik seperti biasanya nih, selain ada Kakak Riza, Kakak Ais dan adik-adik, biasanya juga Kak Beri ditemani sama Kakak Mahindra, pemain musik Strawberry. Kita sapa dulu yuk Kakak Mahindranya ya. Loh, Kak Mahindranya kemana? Ada yang lihat nggak? Enggak. Kak, bagaimana kalau kita panggil saja? Sekarang kita panggil sama-sama ya. Kakak Mahindra. Kakak Mahindra kemana ya? Halo adik-adik semuanya. Halo. Kak Mahindra ini bikin kaget aja. Dari mana aja Iya. sih Kak Mahindra? Nggak kemana-mana, Kakak Mahindra cuma ngambil ini nih boneka si kelinci. Kan kasihan tadi jatuh di situ, Kak Mahindra ngambil. Itu. Oh, kirain Kak Beri tadi Kak Mahindranya kemana? Adik-adik hilang ya. Ternyata boneka kelincinya jatuh diambilin sama Kakak Mahindra. Iya. Nah, Kak Mahindra hari ini kabarnya gimana? Baik Kak Beri. Baik, siap untuk nemenin Kak Beri lagi? Tentunya siap. Iya. Kalau gitu, Kak Mahindra ke tempat duduknya dulu ya adik-adik ya. Silakan. Sudah Kak Mahindra? Sudah. Nah, adik-adik pasti udah pada penasaran nih ya hari ini. Hari ini dongengnya apa sih? Kakak Ais sama Kakak Rizalnya di sini juga penasaran? Iya. Nah, Kakak Ais hari ini mau dongeng apa? Kata hijau yang nakal. Katak hijau yang nakal. Kalau Kakak Rizal? Pendewasiat. Bendewasiat. Wah, dua judul ceritanya menarik ya. Katak hijau yang nakal sama bendewasiat. Pasti udah pada penasaran kan? Ya udah sekarang Kakak Ais udah siap? Siap. Siap? Yuk sekarang ya Kakak Ais ya. Adik-adik duduknya lihat Kakak Ais ya. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kak Ais. Kali ini Kak Ais akan bercerita tentang kata yang nakal. Suatu hari ada seekor katak yang tinggal di kolam besar. Katak itu tinggal bersama ibunya. Tetapi katak itu sangat nakal. Jika ibunya bilang tidur, maka ia malah bermain. Jika ibunya bilang ke atas, maka dia ke bawah. Dia selalu membantai ibunya. Jika ibunya menyuruhnya menutup pintu, ia malah membukanya. Dan jika ibunya bilang jangan dibanting, dia malah membantingnya. Pada saat itu, hujan deras sekali. Ibu katak bilang, jangan bermain di luar, nanti kau terbawa arus, kata ibu katak. Tetapi katak hijau tetap saja bermain di luar. Hore, banjir, aku bisa bermain dengan sepuasnya. Katak hijau tak peduli dengan kecemasan ibunya.
Kemudian hari demi hari kata hijau semakin nakal. Ibu kata hijau pun jatuh sakit. Sakit ibu kata tambah parah. Kemudian ibu kata memanggil kata. Anakku, hidup ibu tak lama lagi. Jika ibu mati, kuburlah ibu di tepi sungai. Jangan di atas gunung. Adik-adik, seharusnya ibu kata ingin sekali dikubur di atas gunung. Tetapi kata hijau sukanya itu membalikan perkataan ibunya. Jadi ibunya pun berkata sebaliknya juga. Kemudian ibu kata meninggal. Kata hijau menangis. Ibu, jangan tinggalkan aku sendirian. Kemudian kata hijau ingat pesan-pesan terakhir ibunya. Ibunya ingin dikubur di tepi sungai. Akhirnya kata hijau mengubur ibunya di tepi sungai. Adik-adik, salah ya. Seharusnya kan di atas gunung. 1 minggu kemudian, hujan sangat deras sekali. Kata hijau sangat khawatir dengan kuburan ibunya. Ia pergi ke kuburan ibunya dan menangis. Kuang, 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 kuang. Wahai air hujan, jangan bawa ibuku pergi begitu saja. Sejak saat itu, makanya anak-anak kata selalu menangis saat hujan. Nah, adik-adik, dari cerita tadi, kita harus tidak boleh membantah orang tua. Kita harus nurut kepada orang tua. Adik-adik yang ada di studio maupun yang ada di rumah, janji ya, kita tidak boleh membantah orang tua lagi. Bukan begitu, Kak Berry? Betul, Kakak Ais. Tepuk tangan dulu dong buat Kakak Aisnya. Nah, adik-adik, tadi gimana cerita dari Kakak Aisnya? Bagus nggak? Bagus ya. Tadi yang nakal siapa sih? Katak ya. Nah, adik-adik di sini berarti nggak boleh kayak Katak, nggak boleh nakal ya. Kalau ibunya ngomong harus didengarkan, betul. Nah, kalau Kakak Mahindra nih, gimana nih Kak Mahindra? Kak Mahindra nih kecilnya bandel kayak si Katak hijau atau enggak nih? Ya tentunya tidak ya Kak Berry dan adik-adik semuanya. Karena kalau kita berani kepada kedua orang tua, nanti akibatnya akan kembali ke kita sendiri. Gitu ya Kak Mahindra ya. Nah, kalau Kakak Rizal nurut nggak sama orang tua? Ya, selalu nurut sama Nurut? orang tua. Nggak bandel? Nggak nakal? Wah, pinter. Kalau Kakak Aisnya sendiri tadi yang bercerita, gimana? Nakal nggak? Enggak, jadi harus nurut kepada orang tua. Nggak boleh bandel. Nanti kan dia kena akibatnya sendiri. Gitu ya. Nah, adik-adik yang di rumah nggak boleh nakal, harus dengerin kata-kata orang tua, ayah dan ibu ya. Nah, adik-adik jangan kemana-mana. Sesaat lagi Kak Berry kembali lagi. Halo adik-adik, balik lagi nih, masih sama Kak Berry dalam acara apa adik-adik? Strawberry. Nah, adik-adik yang di rumah sekarang ini ada yang mau nyanyi nih. Kak Rizal, kita kasih kesempatan dulu ya buat adik-adiknya nih, ada yang mau nyanyi nih. Nah, adik-adik tadi siapa yang mau nyanyi? Angkat tangan yang mau nyanyi siapa? Mau nyanyi apa? Aku anak Indonesia. Yuk berdiri ya. Ayo.
Nah, ayo duduk lagi adik-adik. Duduknya balik kayak yang tadi ya. Nah, ayo duduk yang rapi lagi. Masih mau denger cerita yang kedua kan dari Kakak Rizal kan? Nah, adik-adik yang di rumah gimana? Masih semangat semuanya kan? Adik-adik masih semangat? Semangat ya. Nah, sekarang Kak Rizal mau cerita tentang bende wasiat. Nah, sekarang duduk yang rapi, ayo kakinya dilipat menghadap ke Kak Rizal ya. Silakan Kakak Rizal. Selamat pagi adik-adik yang dari studio. Selamat pagi Kakak Rizal. Selamat pagi juga adik-adik yang ada di rumah. Sudah siap nih dengerin cerita dari Kakak Rizal? Siap. Cerita kali ini menarik loh. Judulnya Bende Wasiat. Adik-adik tahu bende? Bende itu salah satu alat musik tradisional yang dipukul. Dan kalau dipukul berbunyi tung, tung, tung. Kayak orang jualan es tuntung. Nah, sekarang Kakak Rizal akan bercerita dengan judul Bende Wasiat. Dengerin ya. Di sebuah hutan belantara tinggallah seekor harimau yang sangat sombong. Dia bangga sekali dengan tubuhnya yang kuat dan berotot. Suatu hari, ketika harimau sedang membasuh muka di sungai, harimau melihat bayangannya di air. Lalu dia berkata, "Wah, gagah sekali aku. Tubuhku juga kuat dan berotot. Wah, Superman saja kalah dengan aku. Pantas saja semua hewan di hutan ini takut dengan aku. Wah. Karena bangga sekali dengan tubuhnya yang kuat dan berotot, kesombongan si harimau semakin menjadi-jadi. Dia suka menindas dan semena-mena kepada hewan yang lebih lemah darinya. Sehingga hewan-hewan di hutan itu tidak senang dengan harimau, terutama si kancil. Si kancil juga tidak suka dengan kesombongan harimau. Dia ingin menghentikan kesombongan harimau dengan memberinya pelajaran. Lalu kancil pergi menemui si sahabatnya si kelinci. Lalu si kancil berkata, "Hai kelinci, apakah kamu tahu kesombongan harimau semakin menjadi-jadi? Bahkan dia sering menindas teman-teman kita." "Iya, aku tahu, Cil. Tapi bagaimana, Cil? Harimau itu kan sangat kuat." "Aku punya ide, tapi kamu harus membantuku." "Membantu apa, Cil?" "Begini kelinci, kamu temui si harimau. Lalu katakan padanya kalau aku menantangnya untuk menentukan siapa hewan yang paling kuat di hutan ini." "Tidak mau, Acil. Aku takut harimau marah kalau aku mengatakannya." "Tidak usah takut. Kalau harimau marah dan mencariku, antarkan saja dia ke pohon besar di ujung jalan sebelah sana. Aku akan menunggunya di sana." "Memangnya apa kamu tidak takut dengan harimau, Cil?" "Tidak. Siapa takut? Lihat saja nanti." "Baiklah, kalau itu maumu, aku pergi dulu ya." Lalu si kelinci pergi ke rumah harimau. Sampainya di sana, si kelinci berkata, "Pak Harimau, aku mau minta tolong kepadamu. Apakah kamu mau menolongku?" "Wah, sudah sepantasnya hewan lemah seperti kamu itu meminta tolong kepada hewan yang lebih kuat seperti aku. Wah. "Iya, betul sekali Pak Harimau. Tolong saya Pak Harimau. Saya telah dipukuli oleh si kancil. Dan sekarang dia sok berkuasa di hutan ini. Bahkan
dia berani menantang Pak Harimau. Wow! Berani sekali si harimau menantangku. Di mana dia sekarang? Cepat tunjukkan. Kalau Pak Harimau ingin bertemu dengan si kancil, saya akan antar, Pak. Wow! Ayo kita berangkat. Lalu berangkatlah mereka ke tempat yang telah ditentukan si kancil. Setelah sampai di tempat yang ditentukan si kancil, setelah melihat kancil sedang duduk-duduk di bawah pohon besar, si harimau langsung menghampirinya dan berkata, "Wow, Cil, apa benar kau menantangku? Sudah bosan hidup ya? Wow." Jangan bicara keras-keras. Aku sedang mendapatkan tugas penting nih. Hah? Tugas penting? Tugas penting apa? Aku sedang mendapatkan tugas untuk menjaga pendewa siat. Pendewa siat? Mana pendewa siatnya, Cil? Itu di sana. Bentuknya bulat yang tergantung di dahan pohon besar ini. Ah, terus apa kegunaan pendewa siat itu, Cil? Kegunaan pendewa siat itu kalau dipukul suaranya sangat merdu sekali. Dan suaranya tidak bisa dilukiskan oleh kata-kata. Ah, masa sih, Cil? Bolehkah aku memukulnya? Boleh, tapi aku harus pergi dulu. Karena jika ada aku, pendewa siat itu tidak akan berbunyi. Oh, begitu ya, Cil. Baiklah, sekarang kamu pergi aja, Cil. Karena aku ingin memukul pendewa siat itu. Baiklah, kalau itu maumu, aku pergi dulu ya. Lalu si kancil dan kelinci pergi meninggalkan pohon besar itu sejauh-jauhnya. Karena penasaran, harimau langsung meloncat dan memanjat pohon besar itu. Secara langsung, harimau memukul pendewa siat itu dengan sekeras-kerasnya. Bung! Akibatnya, ngong, 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 ngong. Ternyata adik-adik itu bukan pendewa siat, tetapi sarang lebah. Akhirnya sekelompok lebah marah karena sarangnya diganggu. Lebah-lebah itu menyerang dan menyengat harimau. Karena kesakitan, harimau itu pun meloncat dan berlari sekencang-kencangnya. Sedangkan lebah terus mengejar si harimau kemanapun dia berlari. Si kancil yang melihat kejadian itu tertawa dan berkata kepada kelinci, "Kelinci, lihatlah, harimau yang kuat dan sombong itu ternyata kalah dengan hewan yang lebih kecil darinya." Iya, Cil, lucu juga ya. Nah, jadi itulah ceritanya. Sekarang Kakak Rizal mau tanya nih. Sikap harimau yang sombong itu baik apa enggak? Ya, betul sekali jadi. Harimau bangga sekali dengan tubuhnya yang kuat dan perkasa. Tapi harimau kalah dengan hewan yang lebih kecil dan lebih lemah darinya. Karena atas langit masih ada langit. Jadi kita tidak boleh sombong dengan apa yang kita miliki. Karena yang apa kita miliki itu adalah pemberian dari Tuhan. Sudah mengerti ya, adik-adik? Sudah. Sekian dulu cerita dari kakak. Nah, tepuk tangan dong buat Kakak Rizalnya. Nah, gimana tadi ceritanya adik-adik? Bagus nggak? Bagus ya. Tadi juga Kakak Rizalnya udah berpesan ya, kalau adik-adik itu nggak boleh sombong ya, nggak boleh kayak si harimau itu ya. Nah,
adik-adik yang di rumah juga sama, nggak boleh sombong ya adik-adik ya, karena nanti malah merugikan diri sendiri, jadi malu. Nah sekarang nih kakak Ais, kakak Rizal, sama kakak Mahindra, ini ada yang mau nyanyi lagi adik-adiknya. Iya, mau nyanyi apa tadi yang kedua sayang? Lagunya? Ibu Kita Kartini. Yuk udah siap? Siap berdiri ya. Duduk kayak tadi lagi ya. Nah, yuk hati-hati, nanti jatuh. Nah, Kakak Rizal, gimana tadi nih? Tadi kan yang pertama udah ada yang nyanyi nih adik-adiknya. Terus tadi juga barusan ada yang nyanyi. Suaranya bagus-bagus nggak? Aku suaranya. Bagus ya. Bagus. Nah, kalau Kakak Ais gimana tadi suaranya adik-adiknya nih? Pasti bagus lah. Bagus ya. Nah adik-adik, sepertinya waktu Kak Beri sudah habis nih untuk nemenin kalian. Tapi jangan sedih ya, karena minggu depan Kak Beri akan hadir lagi. Terima kasih adik-adik sudah mau main ke studio Strawberry. Terima kasih juga Kakak Rizal, Kakak Ais, Kak Mahindra, terima kasih. Minggu depan semuanya masih mau ya main lagi ya ke Strawberry ya? Pasti mau. Pasti mau ya. Nah, adik-adik sekarang kita berdiri yuk. Nah, adik-adik, akhirnya Kak Beri dan segenap kakak Dama TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi dalam acara apa adik-adik? Strawberry.